dan konseling di hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada nggak sih di antara kalian yang penasaran? Oke, Mawar akan memberikan clue-nya. Hari ini kita akan belajar mengenai media sosial. Nah, Ibu yakin dan percaya kalian semua pasti tentunya punya media sosial kan? Oke, pasti bingung ya, pembelajaran hari ini kok berhubungan sama media sosial sih? Supaya kalian tidak penasaran, mari kita simak yang berikut ini. Sekarang ini, siapa sih yang tidak punya media sosial? Tentu kita semua pasti memiliki media sosial, bukan? Nah, pada pembelajaran bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu topiknya bijak dalam bermedia sosial. Nah, mari kita simak. Kenapa kita harus bijak dalam bermedia sosial? Nah, kenapa kita harus bisa belajar untuk bijak dalam menggunakan media sosial kita? Tentunya kalau kita bijak dalam menggunakan media sosial kita bisa belajar untuk bisa menghargai setiap nilai-nilai keharmonisan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk saat kita menggunakan media sosial kita, karena ada banyak sekali dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan dari media sosial kita. Kalau dari tadi kita berbicara mengenai media sosial, lalu apa sih media sosial itu? Nah, media sosial itu adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Di situ terjadi proses interaksi antara satu orang dengan yang lain untuk bisa mendapatkan informasi melalui perangkat aplikasi khusus yang disambungkan oleh jaringan internet. Nah, ada beberapa macam media sosial yang mungkin kita juga sudah miliki. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini sudah banyak sekali pilihan media sosial gitu ya, dengan memiliki fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Ada tempat untuk chatting, untuk berbagi video, untuk berbagi foto gitu ya. Nah, seperti halnya yang bisa kalian lihat saat ini gitu ya. Ini ada beberapa contoh media sosial yang mungkin kalian juga sudah miliki di gadget kalian masing-masing. Ada WhatsApp gitu ya, lalu ada Twitter, ada Instagram. Nah, di sini Instagram ini adalah aplikasi berbagi foto atau video gitu ya, yang saat ini mungkin kita juga sering menggunakannya. Lalu ada juga Snapchat gitu ya. Snapchat sendiri ini adalah aplikasi untuk mengambil foto, merekam video atau menambahkan teks gitu ya untuk orang lain gitu ya. Selanjutnya ini ada aplikasi Telegram, dan mungkin kita juga sudah memilikinya dan menggunakannya gitu ya. Nah, aplikasi Telegram ini adalah aplikasi chatting yang memungkinkan kita untuk bisa mengirim gitu ya, mengirim pesan, foto, video, audio dan juga file gitu ya dengan kapasitas yang besar. Lalu ada juga TikTok. TikTok ini adalah aplikasi media sosial dalam bentuk video di mana kita sering menggunakannya juga gitu ya. Ada Line juga. Line ini hampir sama seperti WhatsApp untuk kegunaannya. Lalu ada YouTube. Nah, YouTube ini lagi kita gemari karena bisa memberikan informasi berupa konten-konten yang menarik gitu ya, yang kekinian juga, dan kita bisa memilih konten apapun yang ingin kita ketahui informasi-informasinya. YouTube pun itu tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga bisa menyalurkan kreativitas. Nah, ini ada Facebook juga yang mungkin sudah mulai ditinggalkan penggunanya. Cuman masih ada beberapa orang yang masih menggunakan Facebook gitu ya. Facebook ini hampir sama seperti Instagram gitu ya. Di sini kita bisa berbagi foto, video ataupun aktivitas keseharian kita bisa membagikan lewat Facebook, sehingga orang pun juga tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya beberapa aplikasi masih banyak lagi, dan kita perlu belajar untuk bersikap bijak dan berhati-hati di dalam menggunakan media sosial kita, walaupun itu akun kita, itu milik kita. Sebaiknya kita harus bisa menyaring terlebih dahulu apapun yang ingin kita unggah gitu ya ke dalam media sosial kita.
Mari kita belajar untuk mengunggah status, foto, atau video. Kita memikirkan dulu respon yang akan diberikan oleh publik itu seperti apa. Nah, mengapa kita harus bijak saat bermedia sosial? Tentunya yang pertama, ya, penyebaran informasi yang sangat mudah. Nah, tanpa kita sadari, sosial media bisa membuat kita semakin cerdas. Semakin banyak informasi yang kita bisa dapatkan dan semakin luas juga pengetahuan kita. Yang kedua, tidak ada privacy. Nah, ini siapa saja bisa melihat, siapa saja bisa mengakses, apalagi ketika kita menampilkan data diri kita ke dalam media sosial. Yang ketiga, ini ada informasi yang belum pasti kebenarannya. Nah, ini dengan menjamurnya informasi yang ada di media sosial. Nah, beberapa orang ini tidak memanfaatkan dengan baik media sosial, sehingga beberapa orang ini menyebarkan berita palsu atau berita-berita yang hoax yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat, ini ada cyberbullying. Nah, di sini seseorang bisa memanfaatkan media sosial dengan cara-cara yang kurang bertanggung jawab, gitu ya. Nah, apa akibatnya? Yang pertama, akibatnya kita bisa terjebak dengan konten yang hoax, konten yang belum pasti kebenarannya. Yang kedua, kita bisa melihat hal-hal yang tidak pantas atau belum seharusnya kita lihat, gitu ya. Yang ketiga, menyebabkan gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif di sini maksudnya gaya hidup yang boros, jadi membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat, berkurangnya quality time dengan keluarga atau teman, karena kita selalu sibuk dengan media sosial kita, sehingga waktu kita untuk quality time jadi berkurang, gitu ya. Lalu yang kelima, ini ada tindakan pengancaman atau balas dendam ini menggunakan media sosial. Yang keenam, kita bisa mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying, gitu ya. Saat kita bijak dalam menggunakan media sosial, hal yang kita akan dapatkan adalah yang pertama, kita bisa terhindar dari cyberbullying atau pengaruh negatif dari media sosial. Yang kedua, kita bisa memperoleh sumber informasi terpercaya, tidak kabar yang hoax. Yang ketiga, sosial media itu sebagai langkah untuk meniti karir, gitu ya. Kita bisa jadi vlogger, bisa jadi YouTuber, influencer, dan sebagainya. Yang keempat, kita bisa menjadi agen atau kita bisa membawa perubahan, gitu ya, dengan cara mengedukasi masyarakat dengan konten-konten yang akan kita buat, gitu ya. Tentunya konten-konten yang bermanfaat melalui sosial media atau melalui YouTube juga, gitu ya, juga bisa dengan menyebarkan kampanye-kampanye yang bersifat positif tentunya. Nah, yang kelima, kita bisa membantu menyebarkan informasi bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam, kita bisa eksis dan tetap memberi contoh yang baik bagi teman-teman kita, sehingga kita bisa menjadi inspirasi, tentunya dengan konten-konten yang positif yang bisa kita unggah, bisa kita upload melalui media sosial kita. Mari kita simak tips cara bermedia sosial yang bijaksana. Halo guys, kali ini Yaya akan memberikan tips menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Apa aja sih? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, tidak berbagi data pribadi di sosial media. Akan sangat bijaksana bila kita tidak membagikan informasi pribadi pada akun sosial media kita untuk menghindari dari segala hal yang akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pastikan postingan tidak mengandung sara, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut, dengan mudah akan dilaporkan ke pihak berwajib. Selanjutnya yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya atau hoax, karena berita hoax dapat menimbulkan opini negatif, fitnah, penyebar kebencian, dan merugikan banyak orang. Yang keempat, selektif, kenali, dan beretika ketika bersosial media untuk melindungi diri dari tindak-tindak kejahatan yang saat ini sering terjadi yang bermula dari sosial media.
Yang terakhir, menggunakan sosial media untuk menunjang produktivitas. Hal ini diperlukan untuk menunjang proses pengembangan diri dan keperluan lain, seperti di bidang sosial, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Sekian tips dari Yaya, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you on my next video. Bye! Menggunakan media sosial itu merupakan hak dari setiap orang, namun kita perlu bersikap bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial kita, karena siapapun bisa mengakses, itu yang perlu kita ingat. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial kita tentunya. Nah, jangan sampai hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi pada kita. Sebaiknya kita menyaring terlebih dahulu segala sesuatu yang akan kita unggah atau yang akan kita upload ke media sosial. Nah, sebelum kita mengunggah sesuatu ya, termasuk status, foto atau video, mari kita coba pikirkan respon apa yang kira-kira akan orang berikan saat kita akan mengunggah atau saat kita akan mengupload sesuatu ke media sosial kita. Ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita supaya kita lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial kita, yaitu dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Sampai jumpa di lain pembelajaran ya. Tuhan memberkati. Oke, kita sudah belajar ya mengenai bijak dalam bermedia sosial. Nah, maka dari itu, Ibu mengajak kita semua untuk lebih bijak lagi di dalam menggunakan media sosial, termasuk ketika kita mau mengunggah atau ketika kita mau mengupload sesuatu, juga foto, video ke dalam media sosial kita. Mari kita lebih bijak lagi, dan kiranya kita semua memiliki kebijaksanaan untuk bisa menggunakan media sosial. Oke, materi kita berakhir sampai di sini. Nah, kita akan ketemu lagi. Jangan lupa ya, terapkan 3M, dan Ibu selalu berharap kalian tetap sehat.